Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama Ria Marta Channel. Kali ini kita akan memasuki part 9, yaitu bagian ke-9. Sebelum masuk ke part 9, saya akan mereview terlebih dahulu yang ada di part 8 yang menurut saya masih kurang jelas ya, yaitu penggunaan while join. Nah, sebelumnya sudah disampaikan bahwa while join itu untuk memperbaiki modeling kita ya, dimana seharusnya tidak ada garis yang terjadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi antara tembok dan kolom tidak ada yang berpotongan. Baik, inilah yang mau kita perbaiki. Nah, caranya kemarin saya mengulang kembali ya. Caranya adalah kita menggunakan elemen split with gap. Ini kita klik mendekati dari apa yang mau kita perbaiki ya, seperti ini. Lalu kita escape 2 kali. Lalu di sini kita buang yang bagian yang masih menjadi bagian dari tembok. Sorry, bukan ini ya, yang ini dari sini. Oke, lalu selanjutnya adalah agar bagian ini tidak terjadi penggabungan lagi, maka perlu penggunaan wall join ya. Jadi wall join ini kita klik, lalu kita klik di bagian ini. Nanti kita akan diarahkan dengan satu kotak ya. Oke, ini kita klik di sini. Nah, ini kita klik, lalu kita pilih disallow join. Oke. Nah, setelah itu baru kita escape 1 kali, lalu kita klik yang ini, kita tarik seperti ini ya. Lalu selanjutnya ini juga sama, kita klik, kita tarik seperti ini. Nah, sekarang sudah nampak pada saat kita mengklik sudah tidak tergabung lagi. Oke, jadi demikian pengulangan dari yang part 8 yang masih kurang jelas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam part 9 ya, dan untuk melengkapi gambar-gambar kita. Oke, mari kita kembali menggunakan realistik ya. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba menggambar pola bata di dinding ya. Kita lihat dulu di 3D kita seperti apa. Nah, maksudnya adalah kita mau mencoba buat pola bata di bawah dari ambang jendela ya. Oke, caranya seperti apa? Kita ke source dulu. Nah, di source ini kita akan membuat bolongan dulu di bawahnya ya, dengan cara kita akan menaikkan dulu atap ini, tembok ini ya, di bagian dimana ada tanda panah ini ya. Mari kita lakukan, kita tarik seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang yang menjadi ini kita adalah bagian ini juga dia ikut naik. Caranya kita harus memperbaikinya dengan cara kita mengklik lagi, klik 2 kali. Lalu ini kita kembalikan lagi posisinya seperti semula, dan kita mengklik 2 kali sampai muncul pink ini. Lalu ini kita blok ketiganya ini, lalu kita bawa ke bawah. Jadi maksudnya kita mau mengembalikan posisinya seperti semula ya, seperti ini.
Baik, nah kalau sudah ini kita centang, ya dia sudah kembali seperti semula. Oke, nah kalau kita lihat di 3D kita, maka di bawahnya ini bolong. Nah, yang bolong inilah yang mau kita isi kembali dengan tembok ya, tembok yang nantinya kita paint atau kita cat menggunakan pola bata seperti itu ya. Oke, mari kita kembali lagi ke level 1. Nah, di level 1 kita blok lagi dan menggunakan architecture, lalu kita buat menggunakan wall, masih menggunakan basic wall, brick wall 15 cm. Ini kita klik tengahnya ya, klik tengah, lalu kita tarik ke sebelahnya ya, kita klik. Oke, ini karena terdinding dia seperti ini ya. Oke, sekarang escape 2 kali, lalu kita klik gambar yang barusan tadi, atau kita lihat di 3D dulu. Nah, di 3D nya munculnya seperti ini ya, dia akan mengikuti apa yang ada di elevation kita. Nah, ini tinggal kita tarik aja gini ya, seperti ini. Oke, nah agar pas posisinya kita dikerja saja di source ya. Nah, di sini masih sampai sini ya, jadi kita selesaikan posisinya biar pas di garis itu. Oke, kalau sudah, nah seperti ini dia ya. Nah, garisnya sudah sesuai. Oke, nah selanjutnya ini kita mau buat lagi di sebelahnya dengan cara yang sama. Kita bekerja juga di level 1 ya, lalu kita akan membuat lagi a wall atau dinding dengan cara architecture wall. Oke, setelah itu kita tarik dari arah sini, dari asnya, lalu ke arah kiri kita. Arah kiri kita sampai sini, sampai ke kusen ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah, mari kita cek kembali ya. Setelah itu kita lihat lagi di 3D kita. Nah, di 3D kita juga sama ya, dia tinggi seperti menyesuaikan dengan di elevation. Nah, setelah kita mendapatkan terseleksi, baru kita kembali ke source-nya atau tampak depannya. Nah, di sini baru kita tarik ke bawah menggunakan segitiga ini. Tarik ke bawah sampai posisinya sama dengan sebelahnya. Oke, kalau sudah, berarti sudah selesai ya. Nah, di 3D kita begini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengklik tembok yang ukurannya tadi kira-kira 60 cm ini. Ini kita klik, lalu kita klik paint. Nah, di paint ini kita ganti menggunakan cari yang tulisannya brick ya. Kita search BR brick. Nah, kita pakai yang brick 1. Oke, kita klik ya, sama sebenarnya kita klik. Nah, jadi seperti ini ya kalau di brick 1. Oke, demikian untuk kita menambahkan pola bata pada dinding. Selanjutnya kita mau menambahkan teras. Kita akan bekerja di level 1, lalu kita tambahkan saja misalkan teras depan saja ya, yang lainnya silahkan dikembangkan sendiri. Nah, caranya adalah kita klik architecture, kita klik blur,
Nah, kita pilih salah satu gambar, misalnya kita pilihnya teraso TE. Ya, kita pilih teraso 1, kita gambar saja dari sini ke sini. Nah, di sini udah muncul berapa ukurannya, kita klik. Di sini 104, kita pakai saja misalkan ukuran di sini hanya 100 ya, atau 100 cm atau 1 meter ya. Bentar. Oke, kalau sudah centang, ya, sekarang kita lihat di 3D. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya tambahkan aspal dan rumput ya. Oke, di sini kita pakai lagi di level 1. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat, dengan kita mengklik blur, kemudian klik di sini grass, kita cari, ketik GR. Nah, kita akan dihadapkan dengan grass, lalu kita menggunakan kotak, kita klik sembarang saja ya, seperti ini. Nah, begini ya, klik. Oke. Nah, misalkan di sini jarak antara tengah as ini ke tapak kita yang sebelahnya, kita masukkan di sini 200 cm atau 2 meter. Lalu untuk di sebelahnya kita tekan escape dulu 1 kali, escape 1 kali lagi, kita klik. Nah, di sini 119 kita masukin 2 meter atau 200 cm. Oke. Lalu untuk yang di sini kita masukkan misalkan ukurannya sama 200 cm. Kemudian di sebelah sini kita buat menjadi 500 cm atau 5 meter. Oke, seperti ini ya. Sekarang sudah terbentuk tapak kita dengan kita menambahkan yang namanya grass ya. Nah, seperti ini dia. Nah, kenapa munculnya begini? Grassnya itu harus kita turunkan ya. Nah, sekarang kita ke source dulu. Sebentar, kita ke level 1, ini kita klik dulu ya. Kita klik dulu, lalu di source kita ini kita turunkan ya, kita turunkan menjadi minus 5 gitu ya, minus 5 ke bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita cek di 3D kita seperti apa hasilnya. Nah, ya, sudah ya. Oke, sekarang sudah kelihatan adanya peninggian dari teras kita, tidak tenggelam lagi. Oke. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita mau membuat menambahkan aspal. Kita kembali bekerja di level 1. Kita akan membuat aspal di sini dengan cara kita klik blur. Lalu di sini kita akan menggunakan line saja ya, kita perintah garis. Caranya dan kita klik, kita klik,
seperti ini, kita klik, kita tarik, kita tarik lagi sampai dia tertutup. Oke, sebelumnya kita escape dulu sekali, skip lagi. Nah, di sini kita coba atur dulu ya, masih bisa kita atur posisinya supaya dia bisa lepas ya. Nah, misalkan di bagian dari sininya kita mau dia ada penyelesaian gitu ya, ada penyelesaian yaitu modelnya menjadi lengkung seperti itu. Nah, ini kita centang dulu, continue, centang. Baik, di bagian ini sudah terselesaikan karena dia sudah mau dicentang ya. Nah, tetapi ini harus kita tetap ganti menggunakan aspal. Ketik AS. Oke, nah seperti ini ya. Baik, apabila kita mau mengubah bagian yang rumput ini dengan adanya lengkung, bisa kita lakukan dengan cara ini, kita klik dulu menu, lalu kita klik 2 kali sampai muncul pinnya ya. Lalu kita bekerjanya di level. Nah, di sini kita mau di sini ada penambahan model lengkung seperti itu ya. Jadi caranya ini kita pakai namanya curves ya, lengkung. Kita klik, lalu kita klik begini, kita klik begini seperti ini, lalu kita tarik seperti ini, klik. Nah, oke. Nah, kalau sudah, lalu kita melakukan penyelesaian dengan trim. Caranya adalah garis ini kita trim, yaitu garis merahnya ya, garis pinknya ya. Kita cari dulu garis pinknya sampai dia muncul. Ini garis ini, lalu kita klik garis ini. Nah, lalu sama di sebelahnya juga. Kita klik garis pinknya, kita klik, lalu kita klik yang arch-nya. Oke, kalau sudah baru kita centang. Ya, seperti ini ya hasilnya. Nah, berarti yang di sini juga harus dilakukan cara yang sama. Ya, oke, caranya sama seperti ini. Kalau sudah, kita centang. Nah, sekarang mari kita cek di 3D-nya. Ya, oke, sudah seperti itu ya. Penyelesaian untuk bagian di menambahkan aspal. Lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan tanaman? Ya, menambahkan tanaman, kita akan bekerja menggunakan Enscape ya. Mari kita coba masuk ke Enscape. Caranya kita masuk ke menu Enscape, lalu kita klik Asset Library. Oke, ingat Enscape ini dia aplikasi yang online ya. Jadi semua pilihan dari kategori aset ini semuanya bisa kita dapatkan apabila kita online ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita mencari di vegetation. Nah ya, di sini ya. Kita pilih salah satu dari gambar ini yang akan kita gunakan. Oke.
Misalkan kita memilih gambar yang ada warna ini, misalnya ini kita klik, kita letakkan di mana. Oke, nah misalnya kita mau letakkan di daerah sini, ya tinggal kita klik saja ya, kita klik itu ya, kita klik ya seperti itu, kita klik gitu ya. Nah terus misalkan escape dulu, kita coba cari lagi ada palem atau tidak, kita escape 2 kali. Sekarang kita cari ada jenis lain. Kita jenis yang hijau tapi berbunga gitu ya. Nah ini kita klik, kita taruh, letakkan misalnya di sini. Ya, terus. Nah, semakin banyak aset yang kita gunakan, maka akan memberatkan juga aplikasi kita nanti saat merender ya. Oke, sekarang kita cukupkan dulu untuk aset. Yang penting tahu bagaimana cara memasukkannya. Oke. Lalu setelah itu bagaimana misalkan kita mau membuat satu kotak gitu ya, atau kolam atau apa saja namanya ya. Oke, sekarang misalkan ini kita pindahkan dulu. Bagian ini kita mau tambahkan supaya kita bisa menambahkan kotak berupa kolam nantinya ya. Ini kita klik lalu kita edit boundary, lalu ini kita tarik saja ke atas ya. Ya seperti ini sudah cukup, kita centang. Sama ini juga, ini kita klik edit boundary, kita tarik ke atas. Oke, seperti ini kita centang lagi. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau menambahkan kotak ya. Sebagai contoh, misalkan kotaknya ini ya, sembarang saja ukurannya. Masuk ke architecture, komponen, lalu model in place, lalu kita pilih misalkan saja, misalnya furnitur ya. App, furnitur, oke. Nah sekarang kita klik saja furnitur 1. Lalu di sini kita akan membuat menggunakan extrusion. Kita klik extrusion, lalu kita buat kotaknya seperti ini. Nah seperti ini. Oke. Nah di sini extrusionnya kita buat menjadi misalkan 30 ya. Oke, enter. Lalu kita klik centangnya. Nah sekarang kita cek dulu di 3D kita bagaimana hasilnya. Nah dia ada peninggian ya. Sementara kalau misalkan ini dia harus ada yang namanya ada dilubangin gitu ya. Nah jadi caranya kita kembali ke level, di sini kita akan melubanginya dengan cara
kita mengklik terlebih dahulu gambar ini, lalu kita klik 2 kali, atau kita gunakan saja 3D ya. Kita klik, lalu kita klik 2 kali di bagian ininya, lalu kita pakai top di 3D. Nah, di sini bisa kita masukkan dengan membuat kotaknya. Kita buat saja kotaknya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cek saja dulu, escape dulu 2 kali. Nah, di sini kita bisa klik ukurannya. Ukurannya bagaimana? Kelihatan atau tidak? Di sini ukurannya 43. Kita ganti menjadi 50. Ya, kemudian ini juga kita klik. Bagian ini kita ganti juga menjadi 50. Oke, baik. Saat ini kita mau mencoba menambahkan water ya. Nah, dari apa yang sudah kita buat, kita sudah membuat yang namanya area kolam renang kita. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kita menambahkan airnya ya, dengan cara yaitu kita klik architecture, lalu kita pilih blur, kemudian di sini kita pilih water, kita ketik WA, lalu kita klik. Nah, di sini baru kita gunakan kotak untuk membuat bidangnya. Ya, kalau sudah kita klik ininya ya, centang. Ya, sekarang bisa kita cek. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Oke, untuk penambahan yang lain bisa dikembangkan sendiri ya. Misalkan di bagian belakangnya ini kita mau tambahkan tembok, berarti kita menggunakan architecture wall ya, kemudian brick wall, lalu kita klik seperti ini, kita tarik begini. Nah, kita tarik seperti ini. Oke, skip. Lalu di sini kita masukkan ukurannya unconnected dengan ukuran misal tadi 150. Oke, seperti ini ya. Ya, silakan berkreasi dengan gambar masing-masing. Untuk yang lain misalkan kita harus melengkapi dengan kendaraan, tadi ada ya di Enscape. Bisa kita tambahkan dengan ini ya. Di sini silakan ditambahkan misalkan warna merah, kita taruh saja di sini. Kita klik skip ya, skip lagi ya. Jadi seperti itu cara menambahkan. Model ini akan berubah di saat kita menstartnya ya, di saat kita mulai merendering menstartnya. Nah, untuk rendering mungkin akan dilanjutkan di tahap berikutnya. Oke, untuk saat ini
cukup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam.